Kebakaran besar di Yerusalem bukan hanya memusnahkan ribuan hektar lahan dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Ia juga membakar stabilitas politik dan membuka celah rapuh dalam sistem pertahanan Israel. Di mata dunia, Israel dikenal sebagai negara yang kuat secara militer, canggih dalam teknologi, dan cepat dalam respons krisis. Namun dalam tragedi ini, kelemahan strategisnya terungkap ke permukaan. Ketika ubahnya roket al-Udel, tapi hai sampai Venden. Dampak geopolitik dari kebakaran ini tidak bisa diremehkan. Api yang menyebar dengan cepat membuka 3 keretakan utama. Keretakan internal politik dalam negeri berguncang. Dalam waktu singkat, krisis ini mengubah suhu politik Israel dari panas menjadi mendidih. Oposisi mulai menyerang pemerintahan Netanyahu habis-habisan, menuduh adanya kelalaian sistemik, termasuk tidak adanya persiapan menghadapi musim panas ekstrem. Pemotongan anggaran untuk pengelolaan hutan sejak 2023, lambatnya koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Dinas Pemadam Nasional. Koalisi pemerintahan yang memang rapuh sejak awal tahun 2025, kini berada di ujung tanduk. 2 mitra utama mulai mengancam keluar dari koalisi, menuntut penyelidikan terbuka terhadap kemungkinan sabotase dan kegagalan birokrasi. Di Knesset, muncul desakan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Keselamatan Nasional. Tujuannya bukan hanya menyelidiki bencana ini, tetapi juga mengevaluasi ulang sistem pertahanan sipil secara menyeluruh. Netanyahu berada dalam tekanan berat. Di media sosial, tagar Firegate mulai ramai, sebuah perbandingan dengan krisis Watergate di Amerika Serikat yang menggulingkan presiden. Kerapuhan keamanan nasional, titik buta baru terdeteksi. Selama ini, sistem pertahanan Israel fokus pada ancaman militer, roket dari Gaza, drone dari Hizbullah, hingga serangan siber dari Iran. Namun tragedi ini menunjukkan bahwa ancaman non-konvensional seperti saat berbasis alam, kebakaran, sabotase infrastruktur, sabotase air, tidak terdeteksi oleh radar intelijen. Analis di Tel Aviv menyebut ini sebagai blind zone doctrine, doktrin titik buta. Artinya, Israel memiliki sistem perlindungan dari serangan bersenjata, tapi tidak dari soft attack yang menggunakan lingkungan sebagai senjata. Dan ini membuka peluang bagi musuh-musuhnya. Beberapa pakar pertahanan bahkan menyebut skenario baru eco-terrorism, serangan tanpa peluru, tanpa ledakan, tapi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang jauh lebih destruktif. Jika benar, ada pihak asing di balik kebakaran ini, maka Israel baru saja menghadapi bentuk baru dari peperangan asimetris. Efek domino regional ketegangan Timur Tengah meningkat. Kebakaran besar ini juga memperkeruh air yang sudah keruh. Beberapa kelompok di Lebanon dan Gaza menganggap krisis ini sebagai tanda lemahnya pertahanan Israel. Mereka tidak menembakkan roket, tidak menyerang, tapi memilih menonton dan merayakan. Ini strategi psikologis membiarkan Israel terbakar dari dalam. Di Iran, media pemerintah menyebut tragedi ini sebagai peringatan dari Tuhan. Pemerintah Suriah bahkan menyebut kebakaran itu sebagai akibat dari dosa-dosa perang. Bahasa simbolik ini bisa dibaca sebagai isyarat bahwa pihak-pihak anti-Israel tidak berniat menyerang secara langsung, tapi siap mengeksploitasi krisis dari sisi diplomasi dan opini publik. Lebih dari itu, para analis khawatir bahwa musuh-musuh Israel kini melihat celah untuk menguji kekuatan Israel di tempat lain. Misalnya, Hizbullah di utara bisa mengaktifkan kembali titik ketegangan di perbatasan Lebanon. Hamas atau Jihad Islam bisa memulai eskalasi baru dari Gaza. Milisi Houthi di Yaman bisa melancarkan serangan terhadap kapal dagang Israel di Laut Merah. Tragedi ini menjadi momentum. Krisis humanitarian dan citra global yang terancam.
Jika selama ini Israel dikenal tangguh, krisis ini menyorotkan sisi lemahnya, kegagalan mengantisipasi bencana ekologis, lemahnya koordinasi antar lembaga sipil, dan ketidakmampuan merespons cepat dalam skenario non-konvensional. Citra global Israel pun tercoreng. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Yerusalem dari api, bagaimana mereka bisa mengklaim menjaga kestabilan regional? Di balik kepulan asap dan reruntuhan bangunan yang menghitam, pertanyaan terbesar kini menggantung di langit Yerusalem. Apakah kota ini akan bangkit, atau perlahan-lahan lenyap dalam arus sejarah? Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah simbol harapan, luka, dan perjuangan tiga agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ia telah melewati ribuan tahun penjajahan, perang, penghancuran, dan pembangunan ulang. Dari Babilonia hingga Romawi, dari perang salib hingga perang 6 hari, Yerusalem selalu menjadi pusat konflik dan pusat doa sekaligus. Namun, kebakaran yang terjadi Mei 2025 ini terasa berbeda. Bukan karena skalanya saja yang luar biasa, tetapi karena ia menghantam jantung spiritual dan psikologis bangsa Israel secara langsung. Api yang membakar Yerusalem minggu lalu menghancurkan lebih dari 20 titik penting, bukan hanya taman nasional dan pemukiman, tetapi juga situs-situs bersejarah. Meskipun kompleks tembok ratapan dan Masjid Al-Aqsa berhasil diamankan, area sekitarnya mengalami kerusakan serius. Beberapa manuskrip kuno yang tersimpan di museum kecil distrik Gifat Shaul dilaporkan musnah. Monumen-monumen yang menyimpan jejak peradaban ratusan tahun hanya menyisakan arang. Sejarawan Motaindens beksid bencana arkeologis terbesar di Yerusalem modern. Lebih buruk lagi, kehidupan urban kota ini lumpuh. Sebagian wilayah barat dan utara Yerusalem kehilangan pasokan listrik selama berhari-hari. Rumah-rumah hangus, jalanan tertutup puing dan abu. Warga yang selama ini tinggal dalam perasaan kota ini, dilindungi oleh Tuhan, dan teknologi kini terbangun dalam kenyataan barunya. Tidak ada yang benar-benar aman, bahkan Yerusalem. Rencana rekonstruksi atau ilusi politik. Pemerintah Israel mengumumkan rencana darurat, Rekonstruksi Yerusalem 2030, sebuah proyek ambisius untuk membangun ulang semua wilayah yang terdampak kebakaran. Total anggaran awal 3,2 miliar shekel, atau sekitar 850 juta dolar Amerika Serikat. Namun publik skeptis. Beberapa ahli menilai proyek ini lebih mirip penenang politik daripada strategi nyata. Mengingat kondisi ekonomi Israel yang tengah tertekan akibat konflik militer berkepanjangan, dari mana dana sebesar itu akan diambil? Lebih dari itu, proyek ini membuka kembali luka lama. Rekonstruksi berarti juga kemungkinan pergeseran demografi dan konflik kepemilikan lahan. Sejumlah kelompok Palestina sudah menyuarakan kekhawatiran. Apakah kebakaran ini akan dijadikan alasan untuk merubah struktur sosial Yerusalem? Ketegangan mulai terasa di balik reruntuhan, seperti bara yang mengendap di bawah tanah. Apakah dunia akan peduli? Masa depan Yerusalem juga bergantung pada bagaimana dunia merespons tragedi ini. Sejauh ini, dukungan internasional masih minim. Tak banyak negara yang mengirim bantuan. Lembaga seperti UNESCO memang mengutuk kehancuran warisan budaya, tetapi belum ada aksi nyata. Negara-negara Arab tetap membisu, bahkan sebagian menganggap ini sebagai konsekuensi geopolitik alami. Namun di antara hening itu, muncul secercah cahaya. Beberapa komunitas Yahudi diaspora di Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis mulai menggalang dana rekonstruksi. Gereja-gereja Katolik dan Ortodoks Eropa menggelar misa khusus untuk Yerusalem. Bahkan di Indonesia, sejumlah komunitas lintas agama menggelar doa bersama. Mungkinkah ini awal di gelombang solidaritas global baru?
bangkit atau lenyali ke rakyat Yerusalem. Pertanyaan apakah Yerusalem akan bangkit? Pada akhirnya bukan tergantung pada pemerintah, bukan tergantung pada geopolitik, bukan pada para elit, tapi pada rakyatnya. Dan mereka tidak tinggal diam. Di tengah puing, ratusan relawan lokal dari segala latar belakang, Yahudi, Kristen, Muslim, bergotong royong membersihkan kota. Anak-anak sekolah menggambar Yerusalem impian mereka di tembok puing. Para musisi lokal mulai mengadakan konser amal di taman kota yang tersisa. Saat sana mulai terdengar di lorong-lorong sempit Yerusalem lama. Suami overrunners sersambuan. Yerusalem adalah jiwa kama. Seorang rabi tua berkata dalam wawancara yang viral, sambil berdiri di atas reruntuhan sinagog kecilnya, "Kami telah dibakar oleh Babilonia, dihancurkan oleh Romawi, dikoyak oleh Crusader, tapi kami masih di sini. Jika Tuhan mengizinkan, Yerusalem akan hidup selama dunia masih berputar." Masa depan Yerusalem kini berada di titik balik. Tragedi 2025 bisa menjadi titik jatuh, di mana kota ini tenggelam dalam konflik, kemarahan, dan kepahitan. Atau menjadi titik tolak, dimulainya era baru, di mana Yerusalem tidak hanya dibangun ulang secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan sosial. Apakah dunia akan memilih untuk membiarkan kota ini terbakar secara perlahan, atau ikut membantunya bangkit dari abu? Yerusalem pernah disebut sebagai kota damai yang tak pernah damai. Tapi siapa tahu, dari tragedi ini tiada sejati akhir tumbuh. Seperti Phoenix dari mitos lama, Yerusalem kini berada di ambang terbakar, remuk tapi siap terlahir kembali. Dengan kebakaran yang melanda Yerusalem, bukan hanya kota ini yang terbakar, seluruh dinamika politik dan geopolitik Timur Tengah terimbas oleh api yang menghanguskan simbol-simbol sejarah dan budaya ini. Apa yang terjadi di Yerusalem bukanlah peristiwa lokal, tetapi merupakan sebuah titik balik dalam peta kekuatan global, yang melibatkan tidak hanya negara-negara tetangga Israel, tetapi juga kekuatan besar dunia yang terlibat dalam perimbangan Timur Tengah. Bagi negara-negara Arab yang selama ini sering menghadapi kebijakan keras dari Israel, kebakaran ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk melihat kerentanannya, tetapi juga membuka celah untuk pergeseran strategi diplomatik. Di Mesir dan Yordania yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, kebakaran ini menjadi ujian berat bagi hubungan mereka. Dunia Arab melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali memperkuat solidaritas Palestina dan mendorong peningkatan upaya internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang selama ini terpinggirkan oleh aksi-aksi militer Israel. Pemerintah Yordania misalnya, menyuarakan kecaman keras terhadap Israel setelah kebakaran terjadi. Sejumlah politisi di Amman mengungkapkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengkritik kebijakan Israel terhadap Yerusalem dan mengingatkan dunia bahwa status quo di kota tersebut harus segera dibahas dalam forum internasional. Sementara itu, kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Hizbullah tidak tinggal diam. Mereka melihat krisis ini sebagai peluang untuk mendapatkan simpati internasional dengan menekankan penderitaan warga Palestina yang terdampak kebakaran dan memperbesar narasi bahwa Israel sedang melemah secara internal. Namun, tidak semua negara Arab hanya mengkritik Israel. Uni Emirat Arab dan Bahrain yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 2020 melalui kesepakatan Abraham, mencoba untuk menjaga posisi mereka agar tidak terjebak dalam retorika yang terlalu keras, mengingat hubungan bilateral yang sedang dibangun. Tetapi meski begitu, ada kekhawatiran bahwa kesepakatan ini bisa mulai goyah jika Israel gagal mengatasi bencana ini dengan cara yang lebih manusiawi dan terbuka terhadap dunia. Reaksi dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa kini menjadi sangat krusial. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, berada dalam posisi sulit. Pada satu sisi,
mereka harus mendukung sekutu mereka secara diplomatik dan logistik. Tetapi di sisi lain, semakin banyak politisi dan masyarakat internasional yang mulai mempertanyakan apakah Israel masih layak mendapatkan dukungan tak terbatas tanpa adanya upaya serius untuk mengatasi masalah dalam negeri. Sejumlah anggota Kongres AS mulai mengungkapkan kekhawatiran tentang ketidakmampuan Israel mengatasi bencana lingkungan yang menyebabkan kerusakan besar ini. Pada saat yang sama, Presiden Joe Biden menghadapi tekanan domestik untuk memperbarui kebijakan luar negeri Amerika, yang selama ini terlalu berpihak pada Israel. Ketegangan ini bisa memunculkan kesepakatan baru antara Israel dan Amerika, terutama mengenai cara mengelola kawasan Timur Tengah ke depan. Sementara itu, Uni Eropa mengkritik Israel karena lambat dalam menanggapi bencana ini, meskipun beberapa negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris mulai mengirim bantuan. Meski begitu, mereka tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa Israel semakin terisolasi di kawasan Timur Tengah, dan lebih penting lagi, di hadapan opini publik dunia. Jika krisis ini terus berlanjut tanpa solusi yang jelas, hubungan Israel dengan Eropa dapat terganggu. Uni Eropa mungkin mulai memperketat kebijakan luar negeri mereka terhadap Israel, dengan lebih fokus pada hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga sipil. Salah satu dampak paling signifikan dari kebakaran Yerusalem adalah potensi eskalasi konflik Palestina-Israel. Kebakaran ini memberikan ruang bagi kelompok-kelompok Palestina untuk menuntut hak-hak mereka lebih keras, dengan menyoroti kelemahan Israel dalam mengelola bencana dan merawat warga sipil. Organisasi pemberontak Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, mungkin akan memanfaatkan kekosongan perhatian internasional untuk menggencarkan serangan terhadap Israel. Namun, meskipun ketegangan bisa meningkat, skala dan intensitas perang seperti yang terlihat di Gaza mungkin lebih terbatas, karena kedua belah pihak akan menahan diri untuk sementara terkait respons internasional yang sangat tidak terduga. Krisis kemanusiaan yang ditinggalkan oleh kebakaran ini bisa membuka jalan bagi negosiasi damai yang lebih inklusif, dengan tekanan internasional yang mendorong Israel dan Palestina untuk mencari solusi jangka panjang terhadap status Yerusalem dan hak-hak rakyat Palestina. Bagi Israel, kebakaran ini mungkin merupakan panggilan untuk menilai ulang kebijakan dalam negeri mereka, bukan hanya soal penanganan bencana, tetapi juga soal bagaimana memperbaiki hubungan dengan warga non-Yahudi yang tinggal di sekitar Yerusalem, termasuk warga Palestina yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan ketegangan domestik yang semakin tinggi dan krisis yang berlangsung, Israel menghadapi dilema politik dalam negeri yang besar. Bisa jadi, kebakaran ini akan memperburuk keretakan di dalam pemerintahan Netanyahu dan mempercepat keruntuhan koalisi yang sudah rapuh, yang kemudian membuka peluang bagi gerakan politik baru untuk menggantikan status quo. Yerusalem di masa depan bisa menjadi simbol perdamaian jika Israel dan Palestina dapat menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan, atau sebaliknya, tetap menjadi titik baku api yang akan terus memanaskan kawasan. Yang pasti, kebakaran ini tidak hanya membakar kota Yerusalem, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang masa depan Timur Tengah secara keseluruhan. Apakah kota ini akan terus menjadi pusat pertempuran ideologi, atau justru menjadi contoh bagaimana negara-negara yang dulu berseteru bisa bangkit bersama dari abu konflik yang pernah ada? Dengan kebakaran yang merusak fisik dan simbolik Yerusalem, banyak pihak yang mempertaruhkan masa depan mereka, baik itu Israel, Palestina, atau negara-negara besar yang terlibat. Di tengah sisa-sisa abu, masa depan Yerusalem kini berada di tangan dunia. Akankah kota ini bangkit, atau semakin terpecah oleh perbedaan yang tak teratasi? Masa depan Yerusalem dan Timur Tengah bergantung pada bagaimana kita memilih untuk melihatnya dan bertindak, bukan hanya sebagai negara-negara, tetapi juga sebagai umat manusia. Kebakaran yang melanda Yerusalem pada 7 Mei 2025 telah membuka sebuah babak baru dalam peta geopolitik kawasan Timur Tengah. Namun, dalam kegelapan abu yang ditinggalkan, banyak pihak bertanya, apakah api ini akan mencerahkan jalan menuju perdamaian dan rekonsiliasi, atau justru membakar semakin dalam ketegangan yang sudah ada, memicu konflik yang lebih besar di kawasan yang telah lama dilanda ketidakstabilan?
Di tengah puing-puing yang terbakar, kemungkinan untuk masa depan kawasan ini tergantung pada sejauh mana negara-negara besar dan aktor regional dapat mengelola krisis yang telah terjadi. Menghadapi bencana alam yang mengubah tatanan politik dan sosial di Yerusalem, seluruh kawasan ini kini dihadapkan pada titik krisis yang bisa mengubah dinamika geopolitik untuk generasi mendatang. Salah satu faktor paling krusial dalam membaca dampak kebakaran Yerusalem adalah bagaimana pergeseran kekuatan antara Iran dan Arab Saudi dapat berlangsung. Kedua negara ini, yang telah menjadi kekuatan utama dalam rivalitas politik dan agama di Timur Tengah, mungkin melihat bencana ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi mereka. Iran, dengan pengaruh besar yang dimilikinya terhadap kelompok-kelompok militan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam, bisa jadi akan memanfaatkan kebakaran ini untuk memperbesar narasi bahwa Israel sedang melemah, serta mendorong retorika anti-Israel yang lebih keras. Iran juga mungkin berusaha memperkuat hubungan dengan negara-negara yang lebih kritis terhadap Israel, seperti Suriah, Irak, dan Lebanon, serta memperbesar pengaruhnya terhadap Palestina, yang selama ini berada di bawah tekanan. Namun, kebakaran ini juga bisa menjadi titik balik bagi Arab Saudi untuk mengubah arah kebijakan luar negeri mereka. Negara yang selama ini berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat dan Israel, khususnya setelah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan Abraham, mungkin mulai meresapi kenyataan bahwa hubungan dengan Israel harus lebih hati-hati dan berbasis pada kehidupan nyata rakyat Palestina. Arab Saudi bisa mengambil posisi lebih moderat, atau bahkan mulai mempengaruhi kebijakan luar negeri dunia Arab untuk lebih mendukung Palestina sebagai respons terhadap kebijakan Israel yang semakin isolasionis. Di luar dampak politik jangka panjang, ada juga kemungkinan eskalasi langsung yang terjadi di kawasan. Kelompok-kelompok militan Palestina yang selama ini merasa terabaikan atau tersisihkan oleh ketegangan internal dalam konflik Palestina-Israel, kini bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan baru ke wilayah Israel. Hamas, yang beberapa kali terlibat dalam serangan roket ke wilayah Israel, dapat melihat ini sebagai kesempatan untuk mengingatkan dunia tentang penderitaan rakyat Palestina, sekaligus memperbesar tekanan terhadap Israel. Jika eskalasi terjadi, kita dapat melihat pertempuran sengit yang melibatkan Gaza, tepi barat, dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai Israel, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah lama berlangsung. Di sisi lain, Israel juga memiliki potensi untuk merespons dengan kekuatan militer yang lebih besar, dan ini bisa memicu lebih banyak konflik terbuka di Timur Tengah. Beberapa analis geopolitik bahkan meramalkan kemungkinan Israel terlibat dalam pertempuran yang lebih besar melawan kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, atau bahkan melibatkan negara-negara lain dalam kawasan tersebut yang akan mendukung salah satu pihak. Kebakaran Yerusalem tidak hanya mempengaruhi aspek politik dan sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Pemulihan dan rekonstruksi kota ini akan memakan waktu yang panjang, dan biaya yang diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur bisa mencapai miliaran dolar. Bagi Israel, yang sudah mengalami ketegangan ekonomi akibat kebijakan dalam negeri yang penuh kontroversi dan masalah anggaran pertahanan, bencana ini bisa memperburuk resesi ekonomi yang telah dimulai sebelum kebakaran terjadi. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang terletak di sekitar Yerusalem, seperti pariwisata, perdagangan, dan teknologi, kini juga terancam. Di sisi lain, perekonomian kawasan Timur Tengah juga bisa merasakan dampak dari ketegangan yang ditimbulkan oleh kebakaran ini. Ekspor energi dari negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Irak, dan Iran bisa terganggu oleh meningkatnya ketidakstabilan regional, mengganggu pasar global yang sangat bergantung pada pasokan minyak dari kawasan ini. Dalam jangka panjang, kebakaran ini juga dapat memengaruhi kebijakan PBB dan organisasi internasional lainnya terhadap kawasan Timur Tengah. Banyak pihak yang merasa bahwa PBB terlalu lamban dalam menanggapi krisis di Yerusalem dan di wilayah Palestina secara keseluruhan. Kebakaran ini, dalam beberapa hal, mungkin mendorong PBB untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memastikan bahwa keamanan warga sipil di Yerusalem dan hak-hak bangsa Palestina dilindungi secara lebih serius.
Di sisi lain, dengan kekhawatiran internasional yang meningkat, mungkin saja negara-negara besar di dunia, khususnya AS, Eropa, dan Rusia, akan terpaksa mengadakan perundingan baru yang lebih mendalam untuk mencari penyelesaian jangka panjang mengenai status Yerusalem. Apakah status Yerusalem akan tetap dipertahankan sebagai ibu kota Israel? Atau apakah akhirnya ada konsensus internasional untuk memfasilitasi pembagian kota ini antara Israel dan Palestina? Setiap peristiwa besar dalam sejarah Yerusalem selalu diiringi oleh harapan bahwa ini adalah titik terakhir dari serangkaian konflik yang tiada henti. Namun dengan kebakaran ini, ada perasaan bahwa mungkin kita berada pada titik kritis. Apakah Yerusalem akan menjadi simbol perdamaian bagi seluruh umat manusia, atau akan terus menjadi api yang membakar hati dunia? Yang jelas, kebakaran ini telah memicu proses introspeksi yang sangat mendalam bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara besar dan organisasi internasional harus memikirkan kembali bagaimana cara mereka mendekati Israel, Palestina, dan stabilitas kawasan ini secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, apakah Yerusalem akan menjadi kota yang membangun masa depan yang lebih damai, atau tetap menjadi pusat dari ketegangan dan perpecahan yang terus berulang? Dengan kebakaran besar yang menghanguskan Yerusalem, geopolitik Timur Tengah berdiri di ambang perubahan besar. Dapatkah dunia merespons dengan bijak dan menemukan jalan menuju rekonsiliasi, atau akankah kawasan ini terus terjerat dalam lingkaran kebencian dan konflik tanpa akhir? Keputusan-keputusan yang dibuat dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan arah kawasan ini untuk dekade-dekade mendatang.